Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jamaah salat Isya dan tarawih Masjid Baitul Hakam Pelabuhan Surabaya yang berbahagia dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh tidak terasa kita sudah memasuki malam yang ke-24 dan 23 hari berpuasa. Mudah-mudahan semua ibadah kebaikan kita hingga malam hari ini dan seterusnya diterima oleh Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diberikan istiqomah. Sebagaimana kita rasakan bersama, di 10 akhir ini memang ujian bagi kita untuk lebih semangat lagi di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan banyak di antara mereka yang gagal meraih malam Lailatul Qadar. Kenapa gagal? Karena kebanyakan dari mereka justru di 10 hari mereka sudah tidak sholat Isya lagi, sudah tidak tarawih lagi, sudah tidak tadarus lagi. Mereka lebih banyak di jalan-jalan. Mereka lebih banyak di kafe-kafe yang tidak ada manfaatnya, baik untuk dunia apalagi urusan akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita agar kita mencari malam Lailatul Qadar di 10 yang terakhir, khususnya di malam-malam yang ganjil. Mudah-mudahan tahun ini dan tahun sebelumnya Allah takdirkan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Apabila kita melakukan kebaikan pada malam Lailatul Qadar tersebut, Allah memberikan kebaikan, Allah membalas, Allah memberikan pahala sama seperti melakukan kebaikan sebesar atau sebanyak 1000 bulan. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para bapak, para ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan yang sangat mulia ini, saya ingin menyampaikan sebuah hadits qudsi dari Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Qala Allah ta'ala, kullu amali madam yudha'af wal hasanatu bi asyri amsalha illa shaum wa ana ajzi bihi. Yang artinya setiap kebaikan, setiap ibadah yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan oleh Allah, yudha'af,
ila sab'ati mi'ati dha'fin, sampai 700 lipat kali. Contoh misalnya kita sholat tarawih atau mungkin sholat isya dan sholat yang lainnya, atau mungkin ibadah-ibadah yang lainnya akan dilipat gandakan oleh Allah dari 10 sampai 700 kali. Illa shaum, kecuali puasa. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengecualikan hanya ibadah puasa yang tidak ditentukan nominalnya berapa kali. Apakah 1 miliar kali, 1 triliun kali, bisa jadi. Ini adalah kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Dan memang ibadah puasa itu adalah berat. Ibadah puasa adalah ibadah yang paling panjang di antara ibadah-ibadah yang lainnya. Contoh misalnya, sholat isya tadi kita sholat berapa menit Pak? Mungkin 10 menit, 15 menit sama zikirnya sudah selesai. Baca Al-Quran mungkin 1 jam, 2 jam kita sudah selesai. Dan ibadah-ibadah yang lainnya. Tetapi ibadah puasa itu kalau di Indonesia sekitar kurang lebih 14 jam sampai 16 jam. Bahkan di Eropa itu ada yang sampai 18 jam. Coba bayangkan. Maka wajar ibadah puasa itu tidak disebutkan nominalnya oleh Allah, berapa akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ajzi bihi, aku yang memperhitungkannya nanti. Di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang sahabat datang pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amal, satu ibadah yang apabila aku melakukannya dapat mengantarkan diriku ke dalam surga. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, alaika bisyam, hendaklah kamu melakukan ibadah puasa. Jadi ibadah puasa dapat mengantarkan seseorang ke dalam surga, dan surganya khusus yang disebut dengan Babur Rayyan. Insya Allah nanti kita ketika di surga kita akan diberikan hadiah surga oleh Allah yang pintunya diberi nama pintu Babur Rayyan, di mana penghuni-penghuni surga yang lainnya ketika hidup di dunia tidak pernah melakukan ibadah puasa tidak boleh melalui pintu Babur Rayyan ini. Kemudian yang ketiga, kehebatan orang yang berpuasa adalah diselamatkan oleh Allah, dilindungi oleh Allah dari azab neraka selama 70 tahun. 1 hari di neraka sama dengan 70 tahun. 1 hari di neraka sama dengan 1000 tahun. Kalau kita berpuasa, insya Allah Allah akan melindungi, Allah akan selamatkan kita selama 70.000 tahun. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya untuk menghitung bagaimana besarnya pahala yang Allah berikan kepada kita orang-orang yang berpuasa. Kemudian lanjutan hadis ini, lis-saimi farhatan. Untuk orang-orang yang berpuasa Allah berikan rasa gembira, rasa bahagia, rasa senang dalam 2 hal. Yang pertama, farhatun 'indal iftar. Bahagia, senang di saat berbuka. Tidak ada kenikmatan,
tidak ada makanan minuman yang lebih nikmat dan lebih berarti kecuali makan di saat berbuka. Kita mungkin pernah makan minum yang mahal di tempat yang istimewa, tapi itu tidak berkesan dalam hati. Tetapi yang namanya berbuka, hanya meminum air putih 1 teguk, mungkin 3 kurma atau mungkin yang lainnya, rasa bahagia, rasa senang akan dimiliki bagi kita yang melakukan ibadah puasa. Kemudian yang kedua, kebahagiaan orang yang berpuasa ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nanti pada hari kiamat insya Allah kita langsung bertatap muka, langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah bertanya kepada penghuni surga, "Wahai hamba-hambaku, apakah ada makanan, minuman atau mungkin yang lainnya yang di surga yang aku siapkan untuk kalian yang kurang nikmat, yang kurang puas?" Apa jawabannya? Tidak ada wahai Allah, kecuali aku mengharap bisa melihat dan memandang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sama Allah diperkenankan melihat Allah, memandang Allah nanti pada hari kiamat ketika kita di surga jauh lebih nikmat. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah dari siksa neraka dan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya dengan rahmatnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama keluarga kita, bersama sahabat salihin, bersama orang-orang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua kesehatan, kesempatan dan kemudahan untuk menyelesaikan ibadah tahun ini dengan sebaik-baiknya dan lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini sekelumit apa yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.